Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini yang ingin dibahas itu adalah bagi pasangan suami istri yang mana tingkah seorang suaminya itu sedang tidur, kemudian ada sesuatu hal yang terjadi. Apa nih teh? Ada sesuatu hal yang terjadi, insya Allah ya. Sekarang akan saya bacakan dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdahuma, salah satu di dalam ini penjelasan Qala al-Qadi yang berkata Imam Syahqadi fil Jami'i di dalam kitab Jami', ini referensinya. Ya juzu, di dalam kitab Jami' ini dikatakan diperbolehkan. Diperbolehkan untuk apa? Diperbolehkan taqbilu farjil mar'ati. Jika seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, ternyata sang suami itu menyukai ketika melakukan ibadahnya sampai ingin mengucup maaf sekali ya, ini di dalam istilah kitabnya, mengecup ataupun menciumi farjil mar'ati, bagian yang bagian milik sang istrinya. Jadi kalau misalkan yang kemarin belum tahu hukumnya, merasa masih ragu, aduh ini kok rasanya gak pantas ya saya melakukan hal ini kepada istri saya. Tapi saya suka misalkan kata sang suaminya, ini sebetulnya di dalam agama Islam ini diperbolehkan atau tidak ya. Maka tak perlu ragu wahai para suami, jika menyukai hal itu dan juga istrinya juga senang diperlakukan hal seperti itu, maka dalam kitab ini ya juzu, diperbolehkan. Qablal jima'i, sebaiknya dilakukan sebelum melakukan jima'. Maksudnya kalau misalkan sang suami mau mengecup milik sang istrinya, sebaiknya dilakukan itu sebelum memasukkan hasyafah ke dalam farji milik sang istrinya. Kenapa seperti itu? Wa yukrahu ba'dahu, ya. Karena kalau misalkan mengecup milik sang istri setelah dimasukkan milik sang suami ke dalam milik sang istrinya, itu hukumnya dimakruhkan. Tetapi tidak sampai diharamkan hukumnya ya, tidak sampai diharamkan. Hanya saja dimakruhkan kalau misalkan mengecupnya setelah dimasuki hasyafah ke dalam milik farji sang istrinya. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan yang pertama. Sekarang untuk penjelasan yang kedua, as-saniyatu. Ada penjelasan yang kedua, laisa, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa nih teh? Laha, bagi seorang sang istri. Ini lucu sekali nih. Maksudnya tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan istidkhalu zakari zaujiha. Tidak boleh sang istri memasuki milik sang istri itu ke dalam yang dimiliki oleh sang laki-laki, maksudnya ke dakarnya sang suami ya. Aduh gimana dong teh, kan terkadang kalau aku melakukan ibadah ya aku disuruh sama suamiku seperti itu, gimana? Ini belum jelas referensi yang saya bacakan. Wahwa, yang tidak diperbolehkan itu adalah jika sang suaminya itu naimun, jika sang suaminya itu sedang tidur. Tetapi itu pun tidak diperbolehkan bila idnihi, bila tidak ada izin dari sang suaminya. Walaha, dan sang istri tersebut boleh kok kalau misalkan wamsuhu, mengusapnya, wataqbiluhu, atau menciumnya, bisyahwatin, meskipun ada rasa syahwat yang begitu menggelora di sang istrinya. Jadi begitu ya, ternyata aku juga sih sebetulnya baru ya ketika awal nikah belum tahu ilmu ini, tahu-taunya udah nikah. Karena baru sempat baca kitabnya itu sesudah nikah, itu pun ketika udah punya anak berapa gitu ya, aku baru sempat baca kitab ini. Jadi untuk penjelasan yang kedua, seorang istri itu kalau gitu ya, kalau misalkan mendapati seorang suaminya tuh lagi enak pulas tidur ternyata tuh sama istrinya itu diganggu. Kenapa diganggu sama sang istrinya? Karena kebetulan pada saat itu sang istrinya bisyahwatin, lagi tingginya syahwat.
Maka apakah boleh, maaf sekali ya dengan pembahasan yang agak cukup tabu didengarnya, tetapi ini adalah memang hukumnya. Kalau misalkan sang suami sedang tidur, maaf sekali, apakah boleh sang istri itu mengecup, mencium, meraba, bahkan langsung ke area vital milik sang suaminya? Kalau hanya sekedar mengecup ataupun yang diraba-raba itu hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya masih tetap diperbolehkan meskipun bila idnihi, meskipun sang suaminya tidak ada izin, tidak mengizini. Ya itu kan kasihan kayak sang suaminya terganggu, meskipun sang suaminya merasa terganggu ya karena lagi tidur gitu, tetapi ada satu hal yang tidak diizinkan oleh seorang istri melakukan hal itu kepada suaminya, yaitu sang istri itu sampai dengan sengaja memasukkan milik sang istrinya itu ke milik sang suaminya. Kalau itu tidak boleh ya, kecuali bila idnihi, kecuali kalau sang suaminya memberikan izin. Misalkan nih kata sang suaminya, Neng gitu ya. Kan Akang pulang kerjanya selalu malam ya, misalkan ya kata suaminya, kan Akang teh sering capek, jadi tahu-tahu Akang sekarang cepet tidur duluan. Ini mah ya Neng, misalkan nih kata suaminya bilang ke istrinya, kalau Neng mau kapanpun sok bebas. Bahkan kalau misalkan Neng melakukan hal itu, memasukkan milik Neng ke milik Akang gitu ya, padahal Akang lagi tidur, Akang mah ridho, sok tidak apa-apa. Nah berarti kan itu sudah ada izin ya dari suaminya ya pada istrinya, maka itu diperbolehkan kalau sudah ada izin. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah jika tidak ada izin. Tapi tadi sekali lagi, kalau mengusap, menyentuh atau apapun itu deh, itu masih diperbolehkan di dalam agama ya. Masya Allah, ternyata ya kalau kita ngaji mah ternyata di dalam melakukan hubungan ibadah suami istri juga, ternyata banyak juga aturannya yang diatur di dalam ilmu fikih. Maka itulah kelebihannya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu ya. Baik, mudah-mudahan selalu bermanfaat yang Teteh sampaikan. Wallahu a'lam. Dan semoga keluarga kita semakin harmonis dan semakin harmonis lagi ya, maslahat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.